Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Kita awali perjumpaan kita ini dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Mari kita syukuri bersama dengan mengucapkan kalimatul tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita banggakan, yang kita ikuti sunnah-sunnahnya, dan kita nantikan syafaatul uzmanya ketika di dunia dan di akhirat kelak. Selanjutnya, seperti biasa, ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Adapun judulnya adalah kisah sahabat Umar bin Khattab tentang keajaiban wudhu dan seorang pendeta. Hal ini kami sampaikan karena ternyata yang namanya wudhu yang sederhana itu mempunyai pengaruh yang luar biasa bagi pengamalnya dan bagi orang lain. Nyatanya di sini disampaikan di dalam sebuah kitab yang bernama Tambihul Ghafilin dari Abu Lais As-Samarqandi, menyampaikan dari ayahnya dengan sanadnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, katanya ketika ia mengirim utusan seorang sahabat untuk mengambil kelambu Ka'bah di Mesir, di tengah perjalanan, yaitu di negara Syria, utusan itu bermalam di dekat sebelah biara pendeta yang pandai. Lalu ia ingin menemuinya. Ketika mengetuk pintu rumahnya, lama sekali tidak segera dibukakan. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya pintu dibukakan oleh sang pendeta. Sahabat Nabi pun masuk, lalu berkata-kata dengan gembira. Lalu sahabat Umar bin Khattab tadi menanyakan kenapa tadi pintu tidak segera dibukakan. Lantas jawab dari pendeta tadi, karena kami melihat kamu seperti orang yang hebat sekali, bagaikan seorang raja, dan kami merasa takut. Oleh sebab itulah aku tidak segera membukakan pintu. Dan firman Allah di dalam Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam yang berarti demikian. Hai Musa, jika kau takut raja, berwudulah bersama anggota keluargamu semuanya. Maka orang yang berwudu berada dalam lindungan atau keamananku. Karena itu pintu kami tutup sampai kami seluruh anggota keluarga berwudu dan melakukan sholat. Terasalah aman bagi kami dan pintu kami buka untukmu. Di sini ada satu keajaiban. Seorang pendeta yang pandai, yang ilmunya tinggi, dia melihat
sahabat Umar bin Khattab yang sedang mengetuk pintu itu, dia memandangnya seolah-olah ia seorang yang kuat, seorang raja yang hebat, yang datang tiba-tiba, dan dia merasa ketakutan. Padahal ia hanya seorang sahabat Nabi biasa yang tidak mempunyai kedudukan sebagai raja. Lalu di sini ada satu keanehan dan keajaiban yang luar biasa. Mengapa? Karena ternyata orang ini mempunyai amalan yang berupa suka mendawamkan wudu di dalam hidupnya. Jadi selama hidupnya ia selalu berwudu ketika batal. Maka ketika batal dari wudu, segera mengambil air wudu lagi. Begitu seterusnya. Terjadi keanehan seperti itu tidak mengherankan karena memang Allah sudah menyampaikan lewat Rasulullah bahwa orang yang mendawamkan berwudu, ia akan mempunyai wajah yang cemerlang. Ia akan dirindukan surga dan dia akan selamat dari api neraka. Itu ketika besok di akhirat. Begitu pula ketika di dunia. Jika seseorang mendawamkan amalan wudu, maka di dalam dirinya akan muncul pancaran sinar keimanan yang terpancar dari wajahnya yang bersinar-sinar. Lalu wudu yang bagaimana yang bisa seperti itu hebatnya? Yaitu ketika selesai wudu, dianjurkan untuk membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang artinya, Maha suci Engkau, ya Allah, segala puji bagimu. Aku mengakui tiada Tuhan yang lain kecuali Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Itu doanya setelah selesai wudu. Bila seseorang melakukan seperti itu setelah wudu, maka disampaikan dari sebuah hadis, ditutup stempel lalu diletakkan di bawah ars, tidak dibuka hingga nanti hari kiamat, kemudian diserahkan kepada pengamalnya. Jadi kalau orang yang selesai wudhu kemudian membaca doa tadi, maka pahalanya itu dimasukkan di bawah, diletakkan di bawah ars dan tidak pernah dibuka, dan nanti pahala itu akan diberikan ketika hari kiamat. Al-Hadis. Kemudian Nabi juga bersabda, ketika seseorang dari kamu habis wudhu, maka bacalah doa ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang artinya, aku mengakui tiada Tuhan yang lain kecuali Allah, yang esa, tiada sekutu baginya, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Maka pintu surga, 8 pintu dibuka baginya, boleh memilihnya dari mana ia masuknya, diperkenankan semaunya. Hadis riwayat Uqbah Amir dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itulah rahasia keajaiban wudu dengan seorang pendeta dengan kisah yang sangat singkat tersebut. Mudah-mudahan akan menginspirasi kita untuk bisa memulai mendawamkan wudu, dimulai pada bulan Ramadan ini dan seterusnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya
Barangkali ada kesalahan, itu semua kami yang melakukan karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu, tempatnya salah serta lupa, dan barangkali ada benarnya. Itu semua hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.